Shalom, saya berharap semua orang diberkati di dalam Tuhan. Erastus Sabdono sedang membuat satu seminar tentang logos. Di dalam seminar ini, dia berkata dia lagi mengajar monoteisme. Tapi sebenarnya dia lagi mengajar politeisme. Nanti di video ini kita akan lihat kenapa saya bisa bicara begitu. Dan mungkin orang akan bertanya, kenapa menentang Erastus Sabdono? Satu pendeta yang terkenal nama Charles Spurgeon, dia pernah berkata ini, kalau pemilik anjing diserang oleh orang lain, setidaknya anjing itu akan menggonggong. Jadi saya hanya satu anjing, dan saya menggonggong karena itu Erastus sudah menyerang itu Tuhan saya. Di seminar Logos, Erastus berkata dia lagi mengajar itu monoteisme dan menentang Trinitarianisme. Ini satu contoh dari taktik dia supaya kita bisa lihat jelas dia tidak orang jujur. Karena orang Erastus ini, dia sudah menulis banyak buku tentang Trinitas dan dia tahu Trinitas itu termasuk monoteisme. Tapi sekarang dia berbicara itu saya percaya monoteisme, tidak percaya Trinitarianisme. Maksudnya dia mau menjelekin tentang Trinitas supaya orang pikir sekarang dia percaya kepada satu Tuhan, satu aja, itu Esa. Tapi waktu dia Trinitas, orang Trinitas, dia percaya kepada tiga Tuhan atau percaya kepada satu? Dia percaya kepada satu karena Trinitas itu termasuk monoteisme. Tapi dia menipu orang dan berkata dan pakai kata itu monoteisme, tidak Trinitas. Itu satu taktik yang menipu orang. Itu satu taktik tidak jujur. Kalau dia mau jujur dan mau jelas, dia akan berkata sekarang dia mengajar Unitarianisme. Ini artinya percaya Yesus Kristus tidak Allah dari kekal. Tapi karena dia tahu, semua orang Kristen di Indonesia sudah tahu monoteisme satu hal yang bagus. Karena itu dia pakai kata itu supaya orang yang Kristen akan dengar dan pikir, oh ini betul kita sudah percaya kepada itu monoteisme, saya bisa itu percaya ini karena ini aman. Ini doktrin yang betul, karena itu doktrin yang Alkitabiah. Tapi sebenarnya dia tidak bicara tentang monoteisme, tapi dia bicara tentang itu identitas Yesus Kristus. Dia Allah dari kekal atau dia hanya menjadi satu Elohim, satu God yang itu, satu Allah yang minor. Kenapa dia pakai taktik yang tidak jujur seperti ini? Karena dia serigala. Karena dia mau orang mengikut dia dan menjadi murid dia. Di Kisah Para Rasul, pasal 20, mulai dengan ayat 29, kita baca, aku tahu, ini satu peringatan dari Paulus, dia berkata, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ini satu deskripsi tentang orang seperti Erastus Sabdono. Kita harus waspada kepada orang seperti ini. Karena mereka tidak hanya itu, Erastus Sabdono tidak hanya mau itu merubahkan itu aliran kita. Dia mau merubahkan agama kita. Karena dia berkata, Yesus Kristus tidak Allah dari kekal. Dan sekarang Yesus Kristus hanya lahir sebagai orang anak, sebagai manusia saja. Dan setelah itu dia menjadi Elohim, menjadi Allah. Maksudnya, dia berkata sekarang ada lebih dari satu Allah. Ada Allah Yahweh, dan ada satu lagi yang minor, itu Yesus Kristus
satu manusia sudah diangkat dan sudah menjadi Allah yang lain. Dan ini satu politeisme. Karena sekarang itu kalau tanya Erastus masih menyembah kepada Yesus Kristus, pasti dia masih menyembah. Dia sudah tulis banyak lagu kan? Ada banyak lagu-lagu dan itu tentang Yesus, tentang dia Tuhan, tentang dia juru selamat. Dia nggak mau mengganti itu. Tapi kalau menyembah satu orang ditinggikan oleh Allah, ini sudah jadi ada dua Allah. Kita menyembah dua itu Allah, tidak hanya satu esa, satu Allah, tapi itu sudah jadi ada dua Allah. Menyembah Yesus Kristus, menyembah Yahweh. So, itu sudah jadi politeisme. Tapi di dalam ayat-ayat ini, bisa lihat jelas, dia lagi mengajar dengan taktik atau cara yang tidak jujur. Itu karena fokus dia untuk bawa murid-murid, itu untuk menjadi murid-murid dia, tidak murid-murid Yesus Kristus. So, sekarang dia lagi bicara itu jelek tentang Yesus Kristus. Dia bukan Allah yang kekal. Dia tidak itu dari awal, tapi dia lahir dan jadi Tuhan itu setelah dia sudah bangkit dari kematian, dia jadi Allah. Dan seperti itu, kalau bicara seperti itu, dia sudah menjelekin tentang Yesus Kristus. Tapi dia selalu bicara baik tentang diri sendiri. Supaya orang akan percaya dia, mengikut dia. Dan banyak orang akan pikir, wah, dia pintar sekali. Dan dia bicara banyak hal dari itu Alkitab. Dia ada doktorat, dia pintar. Dan karena itu, kalau saya mau mengerti tentang Trinitas itu susah. Tapi kalau dia jelasin, wah itu sudah gampang. Ada satu itu Yahweh dan Yesus Kristus hanya manusia. Jadi satu itu Allah yang minor. Ini saya bisa mengerti. So, saya ikut dia dan pengajaran dia karena dia orang pintar dan dia sudah bantu saya supaya tidak perlu lagi pikir tentang Trinitas karena itu kalau saya nggak bisa mengerti itu. Tapi pengajaran dia saya bisa mengerti, saya mengikut Erastus. Saya mau menanya satu pertanyaan. Kenapa Erastus Sabdono perlu beberapa bulan untuk mengajar tentang satu hal yang dasar? Itu tentang Allah dan sifat Allah. Kenapa dia perlu beberapa bulan lakukan seperti ini? Ini karena dia dulu harus membongkar dasarnya. Dia harus mengganti semua kata-kata dan arti-artinya di dalam Alkitab. Supaya orang bisa berubah agama mereka. Bisa berubah pikiran mereka tentang semua ayat-ayat di dalam Alkitab. Karena orang Kristen dari awal sudah tahu itu Yesus Kristus adalah Yahweh. Itu dari mulai. Itu tidak dari itu dari Konstantin. Sebelum itu mereka sudah percaya ini jelas sekali. So, tapi sekarang kalau orang Kristen dengar ini itu satu ajaran yang baru dari Erastus ini, mereka harus mengganti semua arti dari kata-kata Alkitab supaya mereka bisa menerima ini yang baru. Karena itu, dia perlu beberapa bulan untuk mengajar. Karena setiap kata dia harus berubah sedikit, memutar sedikit. Itu merusak sedikit, supaya orang akan mengikut pikiran dia. Ayo kita lihat Wahyu pasal 5, ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta, itu Allah Bapa, dan bagi anak domba, ini firman Allah menjadi manusia, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kalau itu pengajaran Erastus yang sesat itu, dia sudah percaya Yesus adalah manusia dan Allah menjadikan dia jadi Elohim. Kasih dia satu tempat yang tinggi dan jadi Elohim. Dan karena itu, karena Yahweh
menjadikan dia jadi Elohim, kita harus menyembah dia. Tapi kalau kita menyembah satu makhluk, kalau kita menyembah satu ciptaan, ini sudah tidak percayaan Kristen lagi. Kita hanya boleh memuji dan menyembah kepada Yahweh. Kalau Yesus Kristus bukan Yahweh, kalau dia bukan Yahweh dan itu Erastus tidak percaya dia adalah Yahweh. Kalau dia bukan Yahweh, kita itu tidak boleh menyembah dia. Tapi dia adalah Yahweh. Karena dia firman Allah yang kekal. Dia dari kekal sampai kekal. Dia menciptakan dunia, itu Allah menciptakan dunia melalui dia. Itu dengan kuasa, itu firman dengan kuasa, itu menopang segala adanya. So kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah firman yang kekal menjadi manusia. Dan kita harus menyembah dia karena dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan, dia adalah Yahweh. Kalau orang menyembah dia tapi tidak percaya dia Yahweh, mereka bukan orang monoteisme lagi. Tuhan memberkati.